Gue tuh pas jalan tuh di posisi kan gelap ya. Gue ngeliat kayak ada kaki dua malang jalur itu. Dibilang gitu kan ya. Hah, kaki dua gimana? Jadi dia posisi kaki hitam kayak berbulu gitu kata dia. Tinggi kayak dipalang jalurnya lu. Itu bukan cerita serem. Enggak. Kalau kan gue juga baru pertama kali naik gunung gede ini kan, Gede Pangrango ini. Sama ya mereka-mereka inilah. Pengalaman seremnya nggak ada sebenarnya. Cuman lebih ke ini sih, unik mental. Kena mental. Kena mental di sana. Kena mental gimana maksudnya? Jadi gue tuh berenam. Nah, gue berenam yang tadi udah disebutin sama Gendey kan. Nah, gue ini kebetulan sering di paling belakang sama si Gendui ini. Dari awal naik pada ya udah kan, kuat gak? Kuat. Jelas ya, jelas. Terus ya udah tuh naik nanjak. Nah, sebelum nyampe lu udah pernah naik Gede juga kan? Nah, kan sebelumnya ada jalanan batu tuh, ya kan? Tuh masih naik biasa tuh. Naik biasa tiba-tiba ada yang bilang, bentar, panas kaki gua panas. Dia nyerang sih Ben. Kenapa kan? Terus ya udah disuruh duduk dulu kan. Duduk dulu bentar dah, duduk bentar kan. Dia ngelemesin dulu. Bentar. Nah, itu awal dari segala alasan dia nanti tuh. Nanti tuh di ujung-ujung. Enggak, anjingnya itu bakal masih dianggap alasan sama dia. Gila. lu juga ngaku akhir-akhirnya. Aku apaan? Itu Apaan? bohongan. Kapan gua ngomong gitu, Pek? Ya, fitnah, gak jelas. Sebenarnya sih Sudah, itu lanjut, kayaknya lanjut, cerita hal yang busuk. wajar sih ya. Kan Iya lu sih. semua kan ibaratnya masih baru kan. Iya. Pasti nemuin kayak gitu, apalagi kemarin tuh gue denger juga ya. Lu belum ada latihan apa-apa ya. Iya. Sama sekali. Terus nggak ada. perlengkapan Dan banyak yang kurang kan. persiapan. Karena tuh awalnya kan nanya tuh, ada ke temen gue tuh link. Kalau nggak ada yang tahu orangnya, ting, siapa tahu nanti itu. Lu bikin PR editor lu. Terus ya udah tuh, dia bilang kalau lu mau ya yang deket juga Gunung Gede aja. Jadi kita juga ya Katanya udah. sih ngomong gunung gede itu buat pemula. Gunung pemula. Ya jujur aja Nyatanya. Jadinya nyepelein kan, jujur aja. Nyatanya gimana tuh gunung gede ya? Iya, Via kan. Putri juga, aduh. Jadi lu nyangka ini wah udah dapet cap pemula nih. Lu semua nyepelein kan. Tapi dari salah satu dari lu kan udah ada yang pernah kan naik kan. Ada si Ferial ini pernah kan naik Gunung Gede juga dia. Terus saking nyepeleinnya mungkin ya, sampai matras Gendui sama Jaran tinggalan. Lu bayangin naik gunung nggak bawa matras, Berarti beralas batu ya. alas batu. Lah untung ada matras. Akhirnya Ipul. Ada matras ipul. Iya, satu matras dibentangin. ya akhirnya Itu buat punggung. gua sama Fatih tuh buat si Gendui berkorban. Kasihan trashback soalnya. Iya. Anjing. Terus Gimana lagi? Gimana? Enggak, dia mau ngatain gua doang. Mau ngatain gua doang. Enggak masalahnya. Iya, ntar tunggu aja sampai cerita gua di base camp lu. nah dari tadi kita kan yang cerita nih. Iya. Gue pengen tahu nih yang pro naik gunung nih. Udah berapa gunung itu. dinaikin? Aduh, berapa gunung ya? Jawa Belum udah semua? lah. Jawa belum pernah. Belum semua. Tapi hampir semua Seven ya. Summit ya, Seven Summit udah ada berapa tuh? Seven Summit baru satu kan Semeru. Baru kan di Pulau Jawa. Triple S. Triple S belum. Triple Triple S belum. Sindoro Belum. belum. Sindoro Selamat belum. Belum selamat. Coba. Kalau gua ada sih ya sama sih di Gunung Gede. Oh, Ini Gunung Gede. kasusnya tuh kayak pertama kali. Enggak pertama kali. Kedua kali gua naik gunung. Jadi tuh posisi tuh gua berenam sama tim sispala dari SMA gua. Namanya Pamas ya. Kok kita sama tim SAR? Tim SAR. Tahu. Siswa Jadi- tuh apa sih? Sispala itu siswa pencinta alam. Jadi itu kayak ekstrakurikuler lah. Di sekolah pacaran gue nggak ada, di sekolah gue nggak ada soalnya. Sorry. Jadi itu posisi ada kita naik ber-8 kalau nggak salah, 8 dibagi 2 kloter, berempat. Nah ini posisi pas turun sih jatuhnya. Pas turun itu, jadi tuh turun itu gue udah kebagian sore gue berdua sama teman gue tuh jalan duluan gara-gara Via Putri ini. Jadi pas turun, nah gue sama temen gue tuh kayak wah kita harus duluan nih. Kita biar ini takutnya kesorean posisi maksinya tutup. Kita soalnya kan nggak tahu juga kan si maksi itu tutup jam berapa. Posisi udah jam 5:30 lah, 5:30 sore hampir pengen maghrib. Jadi tuh pas dari pos 2 pengen ke pos 1 itu
gue turun, teman gue tuh duluan. Dia kayaknya buru-buru sakit perut katanya, pengen buru-buru. Sendiri dong gitu. Jatuhnya gue berdua di depan tuh, berdua paling depan, posisi paling depan. Nah, sisanya tuh di tim belakang. Bagi dua juga ya berarti ya. Kebagi dua jatuhnya. Terus gue turun, akhirnya teman gue, karena gue capek kan ya, sepatu juga waktu itu belum mumpuni, masih pakai sepatu running, takut kepleset-kepleset. Terus temen gue sakit perut, dia cabut duluan, bilang tungguin gue dong. Dia cabut duluan, ya udahlah. Akhirnya lu sendiri. Akhirnya gue sendiri. Pada saat itu pos 2 kalau nggak salah, pos 2 itu gue tuh pas lagi istirahat di situ, gue kayak samping gue tuh emang ada orang, dua orang, ada tim pendaki yang lain. Gue ngobrol di situ. Di pos 2 tuh lu sendiri berarti? Pos 2 itu udah posisi udah sendiri, teman gue yang pertama udah cabut duluan. Oh, jadi dia sendiri duluan? Sendiri Terus lu duluan ketinggalan tuh. di pos Nah, 2? gue ketinggalan di pos 2. Gue niatan pengen nungguin teman-teman gue yang di belakang kan ya. Tapi posisi posisi yang tim yang waktu gue istirahat di pos 2 udah cabut. Ya udahlah, gue barengin aja sama dia. Sama yang ketemu lu di pos Sama 2 ini. iya. Oh iya. Barengin, tiba-tiba mereka semua nggak tahu mana kocar-kacir cabut duluan, cepet turunnya cepet, lari semua. Kayak PK tuh kalau misalnya turun lari. Capek gua. Enggak. Ya kan namanya juga pemula, kaki masih sengklek-sengklek dikit kan ya. Ya udahlah mungkin dia pada pengen cepet-cepet juga. Turun. Posisi itu pertengahan di pos 2 ke pos 1. Gue istirahat bentar kan ya. Istirahat bentar, benerin tali sepatu. Di situ mulai ngerasa kayak udah mulai bau-bau kemenyan sih kalau menurut gue ya. Bau kemenyan. Ternyata mau ketek. Itu bukan kemenyan Oh, dong. iya, apaan tuh? Iya. Gak usah dijelasin Oh, lah nggak itu. jelasin ntar ya. Terus pada saat itu sih gue udah ngerasa nggak enak aja. Jadi gue jalan terus aja, turun terus. Nah, gue ngerasa di belakang gue tuh kayak ada orang. Kayak gue ngerasa, ada pendaki lain nih nemenin gue. Ya udahlah. Tapak kaki juga kedengeran, bener-bener posisi kayak ekor mata lu ngelihat nih kayak gini. Ada orang di belakang nih. Jadi Kita gue masih sadar lah ya. kayak Kita masih sadar. Iya, kayak sadar kalau misalnya ada yang orang di belakang kita kan. Nyampe pos 1, gue tungguin nih. Orang di belakang gue perasaan semenjak gue turun itu kayak masih deket banget. Posisi kayak nggak ada jarak 10 meter lah, masih deket lah jatuh hitungannya. Dia jalan terus terbang tuh. Buset, nggak tahu deh tuh. Siapa tahu apa kan di tanah. Istirahat sebentar di pos 1. Ini orang kok nggak nyampe yang gue sangka di belakang gue ini. Orang kok nggak nyampe ya? Wah, di situ udah mulai nggak enak tuh. Pikiran udah kemana-mana tuh. Cabut lagi, jalan nih. Ekor mata kiri gue tuh kayak ngelihat ke pepohonan kan, samping jalan setapak itu pohonan kan, lebat banget. Banyak banget lo ekor lo di mata lo. Rubah kali gue ya? Rubah ya? Iya, rubah. Kayak sebelah kiri tuh kayak ngelihat kayak ada bayangan ngikut-ngikutin gitu. Nah, posisi itu udah bener-bener udah habis maghrib, itu udah gelap banget. Udah ngeluarin headlamp gue. Itu tuh kita nggak bohong. Dan lu sendiri? Gue sendiri, posisi sendiri. Enggak deh. Nggak ada, makasih. Makanya itu emang kesalahan gue sendiri yang nggak nungguin yang teman-teman belakang. Kayak emang buru-buru di awal. Jadi ya emang seharusnya lu pas naik sama pas turun lu emang harus ada temen pendamping lah. Meskipun nggak kenal, lu bilang aja ke dia, bang, gue join sama lu ya. Iya, juga jangan bohong-bohong ke temen ya. Iya. Dan yang benar juga turun. jangan ninggalin temen. Iya. Kita jatuhnya ninggalin temen nggak sih kalau misalnya dari pos 3 ke 4 kita tungguin. Sebenarnya kalau ninggalin temen sih enggak, kan lu kan masih nungguin. Kecuali kalau lu udah nyampe pos camp, lu ngecamp, dia baru datang, itu namanya ninggalin. Tapi menurut gua itu ninggalin sih, karena definisi kebersamaan itu lo naik sama turun itu selalu bareng-bareng. Lain halnya. Emang sebelum pendakian, saat pendakian emang lo ditentuin posisinya. Mana jadi tim leadernya, mana jadi sweeper. Mana yang jadi yang di tengah-tengahnya tuh. Jadi itu sih cerita yang menurut gua serem selama gua naik gede. Tapi gua ada lagi nih yang menurut gua yang lebih serem banget sih. Ada 2 sih sebenarnya. Apa tuh? Yang paling serem dong. Kalau menurut gue yang paling serem yang ini nih, pendakian gue ke Sindoro. Jadi tuh gue cuman berempat itu emang posisi tuh kita terburu-buru. Jadi durasi pendakiannya itu besokannya lagi tuh emang ada teman-teman gue punya schedule lain, kayak pengen masuk kuliah gini-gini. Jadi akhir pekan kan ya.
Jadi kita nyampe di pos Sindoro itu sekitar udah sore lah. Jatuhnya udah ke dapat malam gue pendakian. Start pendakian itu gue ke base camp sunrise camp itu jam berapa ya? Baru nyampe sunrise camp itu jam 11 malam deh. Nah, sebelum gue naik itu jadi pas di tengah-tengah pendakian, jadi ada tim leader gue, temen gue yang udah pernah naik Sindoro, dia naik, tiba-tiba gue kan posisi tengah-tengah ya, temen gue dari paling belakang tuh sweeper. Temen gue tiba-tiba yang depan, dia kan pakai lonceng kan ya, lonceng pasti bunyi kan, jadi kita ngikutin suaranya sama ngeliat pakai lampu headlampnya ya, lihat, dia jalan tiba-tiba berhenti. Gue bilang kenapa lu? Tiba-tiba dia bilang, gak deh, kita putar balik aja, kayaknya kita salah jalur nih. Ada percabangan emang sebelum dia bilang gitu emang ada percabangan. Dia situ. Itu pertama kali tuh. Menurut gue emang mungkin dia baru ingat kali ya ini jalur yang salah. Terus Sorry. Ini jam berapa? jam pada saat itu. Iya, pada saat itu. Saat itu tuh sekitar jam 9:30. Malam. 9:30 malam. Dan grup lo doang yang di situ, nggak ada orang lain, nggak ada grup lain. Jadi gue pas start sih emang ada grup yang lain, tapi pas saat itu emang grup gue doang berempat. Kenapa nggak lu join sama grup lain? Ya karena kita tuh dulu kita kemarin kan buru-buru kan ya. Buru-buru yang lain tuh emang jalan nyantai, yang grup yang sebelumnya jalan nyantai dia. Jadi gue duluin aja lah. Kita juga pengen cari tempat spot, takutnya akhir pekan banyak kan dia. Banyak tempat camp di atas. Setelah dari situ ya udahlah kita semua mikir, wah mungkin emang jalur yang salah nih. Muter balik, jalan lagi jalur yang bener, yang sebelum percabangan ini. Jalan lagi. Temen gue belok ada percabangan, belok lagi dia. Nah, di situ kejadian lagi. Dia bilang, bro kayaknya sini jalan yang salah nih. Balik lagi kita muter lagi. Nah, teman-teman gue tuh yang posisi bertiga itu mikir, ini kenapa nih orang nih? Lupa apa gimana sih? Kagak bener banget gitu kan ya, mungkin mikirnya kayak gitu. Udah kesel lah ya. Iyalah. Udah ngebatin. Posisi juga udah malam kan ya. Iya. Posisi baru nyampe langsung cabut naik. Iya. Capek gimana pengen cepet-cepet pengen buka tenda lah jatuhnya ya. Iya. Gue juga pengen Gua ngerasain cepet tuh buka kayak tenda juga tuh. Setelah dari situ ya mungkin dia pas kita udah nyampe sunrise camp tuh tempat camp, tanyain kenapa sih tadi gini. Dia bilang adalah, dia bilang gitu. Jam berapa nyampenya? Nyampe Akhirnya? itu setengah 12 malam. Berarti berapa jam tuh? Gue start 3 jam. pendakian itu enggak sih, start pendakian itu jam 6:30 habis maghrib lah pokoknya. Oh, kok berani sih, Pul? Hah? Kok berani Ya sih? emang itu yang gue bilang, buru-buru. Keburu, soalnya kan Jadi terpaksa malam naik Paksa daki. ya lebih ya? Dan juga itu udah pesen tiket pulang Tapi hari minggunya. kenapa harus dipaksain gitu? Bukan itu bahayain diri ya? Ya karena itu, buru-buru. Jadi Buru-buru orang-orang kan iya, dia habis maksudnya weekend enggak. mau ada Bukan, yang maksudnya- kuliah gitu-gitu. Maksudnya Emang seharusnya mendingan tahan emang- aja, emang maksud tahan, tahan aja emang habis seharusnya weekend tahan. kemudian lari benernya baru. gitu karena Iya, kan. benernya Iya. emang harus kayak gitu. Jadi setelah pokoknya udah selesai nih pendakian nih, udah turun nyampe pos Simaksi lagi hari Minggu tuh, gue tanyain kenapa sih lo kemarin gitu? Kagak Pul, sebenarnya gue tuh pas jalan tuh di posisi kan gelap ya, gue ngeliat kayak ada kaki dua malang jalur itu, dibilang gitu kan ya, hah kaki dua gimana? Jadi dia posisi kaki hitam kayak berbulu gitu kata dia, tinggi kayak dipalang jalurnya lu, bener-bener palang gitu dipalang. Ngegantung gitu kakinya. Ngegantung ngepalang. Jadi lu kayak dihalangin buat orang lewat gimana sih? Kakinya Kaki doang. Kakinya tiduran gini. Enggak, kaki tinggi gini. Apa split? Oh, Enggak. split gimana tuh? Eh. Kaki tinggi gini nih. Palanya nggak kelihatan ke atasnya. Temen gua pada saat itu Oh, kayak nggak berani nggak lihat. nggak berani Apa dia. kebetulan kepala di bawah? Oh soalnya headlamp tuh nyorotnya ke Ya jalan kan, kita kan soalnya. jalan kan Iya, iya. otomatis headlamp ke bawah kan ya? Oh, jadi ngeliat kaki doang gitu. Iya, nyala kaki dua berbulu katanya tinggi katanya gitu kan ya. Orang tinggi gitu. Pada saat itu dia mikirnya, oh mungkin jalur yang salah nih, diputerin lagi, nggak boleh lewat jalur yang ini. Dia ngerasain gitu ya. Dia ngerasain dipalangin gitu. tuh nggak boleh lewat sini. Nah, iya, yang iya. kedua itu, yang pas kedua kali kayak gitu sama juga dipalang, bener-bener dipalang, kakinya tinggi banget, berbulu. Itu berarti lu udah ngelewatin jalan yang beda tapi tetap dipalang. Enggak kan, yang pertama kan gua kan lewat jalur yang berbeda terus dipalang. Nah, yang kedua balik lagi jalur yang bener tuh. Nah, yang setelah kedua kalinya salah belok lagi ternyata. Nah, pas belokan kedua sama lagi ngerasain kayak gitu. Kaki berbulu hitam nggak? Kaki berbulu hitam, bener-bener nggak tahu sih deskripsi dari teman gua kayak gitu. Dia doang yang lihat, kita semua ngerasa kayak nggak ada apa-apa di jalan di depan Mata itu. merah. Wah nggak tahu deh kalau mata merah, kan nggak berani lihat ke atas.
Coba kayak Untungnya buka nggak gigi, kaki nggak lu, gigi kuning juga kan? Enggak, gigi kuning. Kan nggak bisa ngeliat ke atas Oh, bro. berarti apa lagi? Emang waktu ke Sindoro lu ikut pack? Enggak. Oh, waktu itu. takut Waktu itu tertega paling- kan, kaki berbulu kan? Enggak setebel itu sih. Emang tahu tebelnya seberapa? Enggak, nah. Jadi itu sih yang di Sindoro. Nah ada lagi yang kedua yang di Semeru. Ketiga. Kaki juga tuh. Hah? Oh yang ketiga ya? Oh, yang Kaki juga tuh. Bukan kaki Gue dong. ngomong-ngomong kaki, gue juga pernah. Kenapa Lanjut tuh? aja, lanjut Gue mau nyerang. gede, Lanjut gede aja, ya. Bang. Kaki gede. Lanjut. Gede, Berbulu. bulu tipis. Enggak, tapi ini gue ngeliat dari tenda. Maksudnya gue habis dari luar mau ke tenda. Gue ngeliat kayak sepasang kaki. Wah, gue bukan apa-apa ya, bukan serem sih. Kenapa? Apa yang lu rasain itu? Wah, anjing bukan serem, bukan takut, tapi pas masuk tenda, buset bau kunyit. Bah! 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 Itu lu tahu kan kunyit kalau misalnya Bah! busuk. Ini Bah! gue teriak gue nutup suara Fatih nih. Bah! Bah! Gila. Aduh, Itu serem banget. tuh Lanjut. tenda ya, bah, itu Bah. bau banget. Inisial dong, inisial siapa? Jangan. Ya lu tahu kan tadi kan tenda kan kita sama siapa aja? Oh iya, Pekas lagi keluar, Oh. lagi ngambil mata air. Ngambil mata air apa ngambil air ya itu? Airnya. Oh airnya kan, masa ngambil Nggak mata mungkin, air nggak di mungkin, bawah kan ya? bener-bener Nggak mungkin tuh salah. mata air gua kerok. Nah, gua kan ngerokok keluar, pas masuk ke tenda, set, ada kunyit busuk nih. Pas gua buka kan ada masalah itu kaki itu kayak setengah gimana ya pakai sleeping bag gitu. Nggak tahu sih entah itu kaki atau kaos kakinya. Pokoknya tuh tenda tuh bah. Definisi udah keringetan, basah kan ya? Iya. Keram-keram. Keram-keram, bah tuh bau, aduh koyo, kunyit busuk, pokoknya kain putih, Barengan. campurin barengan. Barengan. Itu bener-bener Barengan. satu tuh. Jadi satu. Jadi satu. Wah, lu nggak Terus bisa bayangin tenda kan? nggak dibuka lagi Nggak dibuka resletingnya. sama dia. Sekali dibuka ngomel. Ah. Dingin. Ya, tapi posisi emang dingin kalau Dingin misalnya banget. Gila, tenda. gerhana. Iya, gerhana pas banget anjing itu tenda kalau bisa dibuka dikit itu emang kedinginan sih emang gue ngerasain. Itu emang dingin banget sih. Tapi masalah ya, kita pakai logika ya, dingin itu kalau misalnya dingin ya, otomatis kayak kita nggak bau ketek, nggak bau badan. Nah, yang gue bingung ini nih, Nah, gue juga bingung nih. ini kaki ya, ini kaki nih, udah dingin banget tuh, 10 derajat kan, masih kecium. Gue nggak tahu tuh baunya tuh. Padahal hidung meler kan? Nah, dikira meler, iya. Iya kan? Posisi kan otomatis kita bisa nyium dong. Wah, itu Nah, masalah kecium. bicara kaki gue juga ada pas di Apa pos lagi 3. tuh? Nah, pas di pos 3 nih. Gue lagi jalan kan. Terus gue tuh berempat. Gua, Alfi, Ini ada tombol mute gak sih? Tombol mute. Gak ada ya? gua Alfi jalan sama Alvin tuh berempat. Si Feril sama Fatih duluan nunggu di pos. Selanjutnya dia udah tuh jalan duduk kan karena si Alfi kram katanya. Terus ya udah duduk. Guys, ini keramnya beneran keram, guys. Gua nggak bikin-bikin demi Allah Rasulullah. Dia selonjorin kaki di pos 3 kan, dia selonjorin kaki. Terus, aduh kram. Ada pendaki lain kan, bilang, kenapa mas? Kram. Terus kata dia, kata pendaki yang lain ini, udah buka aja sepatunya. Terus dipijit-pijit gitu, dikit. bayangin, Cok. Oh ya udah bang, iya. Ya udah tuh, sampai sampai saat itu dia buka kaos kaki beneran. Dia buka sepatu beneran. Lu tahu kan hutan nih, hutan lebat, banyak orang. Itu orang nggak mandi, nggak ada yang kecium baunya. Pas dia buka kaki, Sepatu. buka sepatu. Lu Bang, buka dari sepatu tadi maksud gua. naik ini mata air gimana Maaf. sih? Buka sepatu maksud gua. Gua Alvin sama Jaren langsung nengok. Gua langsung lihat itu. Dikata kaos menyan ya? kaki Dikira menyan kamu. busuk. Itu bener-bener bau busuk, nembus hutan baunya. Enggak, itu bikin. Iya, awal Gila, anjing gua kira baunya tuh gila. ada menyan di tenda kita. Langsung tuh Ternyata gua minggir itu bertiga. ternyata kunyit aja di situ. Itu kunyit busuk deh Itu gini. parah sih kalau kayak gitu sih. Sebenarnya kalau Gila sih. ngomongin pendakian banyak hal-hal unik lah ya. Ya, hal unik serem. Serem. Cerita seumur hidup lah. Cuma pokoknya. cerita apalagi kalau lu rasain sendiri lah jatuhnya ya. Lu juga tahu kan ya teman lu tuh gimana. Ya gimana kan tadi kayak lu ngeliat sifat-sifat temen lu. Iya, benar sih. Di Di gunung ujung-ujungnya ntar ketahuan sendiri kan. di Tapi gunung bener, kelihatan bener, banget bener. sih. Bener kan? Di gunung tuh sifat orang asli kelihatan. Kayak Iya. ada teman gua ninggalin. Kan namanya adalah temen ya kan. Satu kaki keram-keram ditungguin gitu loh. Dia cuma misalkan nih kaki lu keram, lu duduk istirahat, temen lu berdua nungguin lu di samping lu. Tapi ada temen lu nih nungguin benar.
Tapi dia di atas itu di ujung megang tas begini doang. Ngeliatin dia begini doang nih begini. Gue tahu sih posisi tampang Gue kayak bete, gitu. udah. Gue jalan, keram lagi dong. Gue duduk lagi, ditemenin sama Jaran sama Alpin di samping gua, ingetin di samping gua. Nah, Lah PK nggak temenin. oh PK. Tadi kurang, Oh, PK. Nah, si Ini manusia nggak pas turun atau naik? pas naik. Oh, gue tahu nih. Tahu kan lo? Tahu tiba-tiba dia pengen sosok ini ya. Dia Punya cuma di jam. atas nih, Oh, itu bukan ya? megang tas, Hah? begini. Bukan yang itu lah ya. Ngeliatin dong, begini dong udah begini. Ngeliatin, gua naik deh jalan. Tapi bukannya dia nungguin Gitu. kan? Dia nungguin. Iya, nungguin tapi di atas. Ya tapi kan tetap ada kan kelihatan wujudnya ada. Kelihatan, cuma jadi bingung gitu loh. Gue kan keram ya, gue ngeliatin nih orang, nih dia mau naik apa kagak dah? Mau naik, gue kan dalam hati kan gue nggak enak dong. Apa ya pasti lu kalau jadi gue juga nggak enak lah. Soalnya kan perjalanan jadi kayak apa sih namanya? Kehambat gara-gara gue kan. Tapi Gue juga santai. sempet gak enak di situ. Tapi santai aja anjir kalau kayak gitu mah. Iya udah Santai aja. Sang. Nah gitu sih. Pokoknya kalau lu naik gunung kelihatan deh sifat-sifat teman asli lu gimana. Emang yang itu sifat aslinya gimana tuh berarti? Hah? Sifat asli yang nungguin itu berarti gimana tuh? Ya. Tahu kalau jadi teamwork masing-masing yang tahu Iya, sendiri betul, kan. iya. Kapasitas orang tuh Dinilai Iya. aja sendirilah, pokoknya lah dinilai aja lah. makanya cobain deh naik gunung. Cobain naik gunung. Ajak teman lu tuh yang lu anggap sahabat, Hmm. sahabat betul. Betul. Nah, lu ajak naik gunung tuh, baru Ah, ngerasain sendiri. Gila deh pokoknya deh. Terus tadi cerita ketiga apaan tuh, Pul? Wah, Oh, kayaknya iya, udah iya. lama banget ya. Udah dipotong berapa kali Potong tadi ya, ya? maaf nih. Ini gara-gara kaki temen gua. Iya. Banyak Karena cerita kaki. emang kakinya. Ini kaki sampai 2 cerita loh. Kasihan durasi. Durasi. Oke. Balik Ya. ke cerita gue nih. Ya, unik atau serem nih? Kaki juga bukan? Oh, bukan. 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 Bosan dong yang nonton. Iya. Ini nggak tahu serem apa enggak sih. Kalau menurut gue emang serem. Usum. Di Semeru. Belum. Oh, belum. Maaf. Jadi di Semeru, Belum. Semeru posisi pas turun. Cukup. Oh belum. Lanjut durasi. Udah lah, saya pulang aja. Jangan. Dia Jangan. walkout. Jangan. Jangan dong. Di mute aja jadi walkout. Aduh. Jadi mau saya ceritain apa enggak nih? Boleh. Lanjut. Lanjut. Ceritain. Cerita. Asal jangan kaki. Boleh saya cerita? Iya. Boleh. Oh. Jadi pas naik Semeru. Naik Semeru itu kebetulan naik sama trip sih. Nyangkut. Ah, udahlah. Nyangkut. Iya. Sabar. Nyangkut. Sabar. Gimik barusan gimik itu. Gini kebanyakan dari tadi ya. Nyangkut. Nyangkut anjing. Wah, saya udah nggak merasa. Udah bales cerita. Dia udah balas ya lah. Nggak, ayo kita hargain. Yuk. Ada gimmick apa lagi hari ini? Enggak, udah. Oh, udah. Udah habis. Oh, udah habis. Untuk kebanyakan gimmick durasi kan. Iya, durasi. Boleh saya cerita? Boleh. Boleh. Ya udah cerita Udah. aja. Sekarang. Ya pas naik Semeru saya ikut trip kan ya. Gue ikut trip. Jadi ya pas turun itu ke posisi udah malam. Posisi udah malam. Nggak tahu kenapa sih, kayaknya saya demen yang malam-malam lah. Anak malam banget dah. Ya entar pas nikah malam pertama enak nih. Kenapa itu? Anak malam katanya. Boleh cerita lagi? Boleh. boleh, Itu boleh. lanjut. Santai aja gak sih? Santai. Jadi posisi dari pos Ranukumbolo ke pos 4 atau pos 3 ya kalau nggak salah tuh. Jadi durasi pendakian tuh pas lama naik itu kayak gue ngitungin tuh pakai jam tuh, gue durasi pendakian dari naik sampai pas ke pos itu durasi pendakian 2 jam. Nah selama pas turun sebaliknya gue ngerasa kok kita turun tuh posisinya memang habis maghrib jam 7. Gue turun gue ngeliat jam, kok di jalanan ini kita lama banget, jam 9 malam udah lewat, udah lebih dari durasi pendakian harusnya pas turun kan emang Iya. cepet kan Lebih jatuhnya ya? lebih cepat kalau bisa turun. Ini kok lama banget. Teman-teman gue itu posisi berempat, kloter pertama turun, mikir kenapa ini gini lama banget gini. Gak lama ketemu Mbak Mbak tuh, yang teman gue yang pertama. Mbak Mbaknya cuma kita tanyain, dia cuman kayak senyum nyeringai doang. Ya posisi kan kita kan capek, pikiran kemana-mana. Nih Mbak Mbak kok nggak jawab pertanyaan kita gitu, nggak jawab pertanyaan teman gue tadi. Iya. Pada saat itu udahlah, kata teman gue udahlah, cabut lagi. Terus ya udahlah monggo mbak. Nah posisi di situ tuh kalau nggak tahu sih mitosnya ya, katanya mitosnya kalau
kita ngedenger ayam suara ayam atau suara apa gitu. Kokok ayam. Iya, Di pada saat perjalanan perjalanan Kayak gunung misalnya apapun. kayak di gunung apapun. Oh, gunung Nah, apapun. seperti itu. Gitu. Ayam seperti itu, ayam betina atau ayam jantan gitu. Tadi betina apa jantan? Iya. wah, bencong. Ayam lagi keselak. Ini biji kalkun. Terus Jadi kalau kita ngedengar suara itu, kalau suara itu deket, berarti posisi Ayamnya makhluk itu Oh, mitosnya jauh. Kalau deketin jauh ya. Nah, kalau suaranya Baru jauh, posisi Itu makhluknya dekat. itu dekat. Iya, Itu ini bener mitosnya gimana? sih ya. Iya, baru mitosnya tahu tinggi. gue Gua itu. baru tahu. Baru tahu gue itu. Nah, itu emang mitos beberapa cerita-cerita yang lain kan ya. Iya. Pada saat itu kita negar semua tuh emang udah tahu mitos itu. Ngedengar suara ayam jauh. Beberapa kali tuh dengar terus, tapi posisi jauh ke belakang gitu. Kita mikir, wah nggak bener nih. Udahlah, kita ngumpul rame-rame berempat, kita ngelingker gitu, kita yasinan lah. Yasinan jauh. Yasinan tiba-tiba. Gue yasinan Kebanyakan kan ya salah saya kan. Kan Yasinan Maksud tiba-tiba. saya baca ayat Juga kursi, bingung. baca ayat kursi. Oh, iya, Ayat kursi. Ya, Iya, terus. mohon maaf kan ya manusia banyak yang salah. Gelar karpet Yasinan dia anjing. Yasinan. Udahlah kita baca ayat kursi rame-rame. Pokoknya kita istighfar terus lah. Istighfar jalan-jalan akhirnya ketemu juga bener-bener posisi udah nyampe posisi maksi, udah selesai semua pokoknya. Tapi emang sepanjang jalan itu emang bau kemenyannya nyengat banget kan ya. Sampai bener-bener nemu apa ininya sendiri, menyannya sendiri. Oh, Dupanya. oh. Dupanya bener-bener ditanjepin setiap jalan tuh. Pas kita keluar di pos 1 tuh emang bener-bener dupa dipinggirin taruh. Yang namanya kita nggak mau ngapa-ngapain kan ya. Iya. Pas nanya, gue nanya ke penjaganya kan ya, rangernya kan ya, udah ya, Mas di sini lagi ada acara Mas, bilang dia rangernya tuh bilang gini, lagi ada acara malam satu suro di sini, upacara adat suku Tengger kan, emang di situ kan emang di Semeru tuh emang suku Tengger kan yang paling terkenal. sama yang nempatin tempat itu kan ya. Suku asli Emang sana ya. suku asli sana, jadi emang lagi ada acara yang iniin malam satu suro, nggak tahu apa malam satu suro atau apa, emang bener-bener pada posisi malam itu tuh emang bener-bener lu jalan tuh emang kayak nggak nyaman lah. Setiap jalan lu kayak posisi kemana, pikiran kemana-mana aja terus. Udah di mana di situ dibantai hujan lagi kan. Waduh. Itu hujan juga gitu. Hujan, posisi gerimis sedang gitu lah. Udah ya capek, lumpur semua di bawah posisi kayak gitu, pikiran lu kemana-mana. Jadi sih kayak gitu sih yang Semeru. Gak tahu serem apa enggak sih ya. Kalau menurut gue emang serem gitu. Serem gua Ah, nih, gua merinding. Lihat tuh. Merinding banget ini gua nih. Mana enggak ini? Wah, Ini merinding juga banget tadi. Merinding banget tadi. Ya jadi Udah. mungkin kita sudahi aja lah ya. Durasi udah kelamaan kan ya, kasihan editor. Merinding Jadi banget, pengen anjing. naik gunung lagi nih. Ih, udah merinding Ya banget, ntar anjing. kita calling-calling aja lah. Itu apaan tuh anjing? Itu apaan tuh? Yo, Oh nggak ada apa-apa lah. itu apaan? Udah lah, gimmick kali. Udah lah. Udah ya. Jadi kita tutup, mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Lu kata tahlil. Tadi kan Yasinan udah yang pakai bilang. Yasinan. Yasinan nih. Ya udah. Terima kasih guys sudah menonton podcast kami. Maafin ya kalau kata-kata kita Iya. kurang Ya, mengenakan kurang mengenakan. atau cerita-cerita kita emang absurd lah. Absurd. Dan yang jelek-jeleknya jangan dicontoh ya. Iya. Kayak misalkan ngomongnya jadi ngelantur gitu jangan Iya, dicontoh. jangan. Yang- Namanya juga baru pertama kali kita podcast di sini kan ya. Iya, namanya kita naik gunung lagi pandemi ya. Iya, namanya lagi pandidi. Kita mah Pandemi, iya, ya. kita mah kerjaan mah semua digarap. Digarap aja udah semua. Sama jangan Terus lupa. nape? Ayo, Lagi minum nyambung dulu. sih. Oh iya. Kopinya udah habis. Baiklah kita share. Masalahnya share saking aja. keenakan ini loh. Nah, Share, minum. Ya, Iya. ini masalahnya espressonya 25 itu ya saking keenakan sampai habis loh. Habis gua. Gila. Minum. Gimana makasih ya? ya 25. 25 thank you ya buat udah sponsorin, Udah sponsorin espresso. espresso. Nah, malam-malam gua gak bisa tidur nih.